Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstradisi Channel dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, dan panjang umur. Amin. Di episode kali ini, narator kami akan menceritakan kisah nyata horor anak muda yang selalu didatangi arwah orang yang meninggal. Seperti apa ceritanya? Tetap di Ekstradisi Misteri. Namaku Budi, tinggal di Bandung, dan aku punya dua orang sahabat yang sangat akrab. Seolah-olah kami bertiga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dua sahabat itu bernama Wildan yang berasal dari Kuningan dan Agus berasal dari Garut. Kami bertiga sama-sama baru masuk kuliah di salah satu universitas terkenal di kota Bandung. Wildan dan Agus kos di salah satu rumah tepat di belakang rumahku. Otomatis kami sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama mereka. Wildan orangnya humoris dan paling rame di antara kami. Sedangkan Agus orangnya pendiam tapi pandai juga bercanda. Sehingga aku tidak bosan jika berkumpul bersama mereka. Selepas maghrib seperti biasa, aku ke rumah kosan mereka untuk merencanakan acara liburan dan akan merencanakan naik ke Gunung Ciremai. Namun acara naik ke Gunung Ciremai dibatalkan karena Wildan akan menghabiskan liburan kuliahnya di kampung, yaitu di Kuningan. Dan Wildan mengajak aku dan Agus untuk sama-sama liburan di kampung Wildan di daerah Kuningan. Setelah dipikir-pikir, akhirnya aku dan Agus sepakat untuk ikut bersama Wildan ke kampung halamannya. Orang tua Wildan termasuk orang berada di kampungnya. Aku dan Agus sudah kenal dengan orang tua Wildan dan juga kakaknya Wildan yang bernama Kak Bobi. Karena tiap mereka datang menjenguk Wildan ke kosan, aku sering bertemu dan berbincang-bincang dengan mereka, terutama dengan Kak Bobi, kakaknya Wildan. Aku dan Agus sudah akrab dengan Kak Bobi. Dan kalau mereka pulang, bapaknya Wildan sering ngasih aku dan Agus uang jajan. Malam berikutnya aku datang lagi ke kosan mereka. Terlihat Agus sedang memasak di dapur, sedangkan Wildan sedang diam di kamar. Malam itu sikap Wildan berbeda dari biasanya. Lalu aku masuk ke kamarnya. Wildan sedang tiduran. Lalu aku tanya, "Kamu sakit, Will?" "Enggak kok," jawab Wildan. "Terus kenapa kamu tidak ceria?" Lalu Wildan menjawab, "Aku lagi tidak enak hati nih, gara-gara mimpi buruk tadi malam." Ucap Wildan. "Mimpi apa emangnya?" tanyaku. Lalu Wildan menceritakan mimpinya. Wildan berkata,
Aku mimpi berenang bersama Kak Bobi di sungai yang ada di Kuningan. Dalam mimpi itu, Kak Bobi terseret air sungai yang tiba-tiba datang. Kak Bobi minta tolong, namun aku hanya diam, tak bisa berbuat apa-apa. Kak Bobi meronta-ronta, sampai akhirnya Kak Bobi hanyut, tak terlihat lagi, terseret air sungai. Ucap Wildan. Raut mukanya terlihat murung. Lalu aku pun berkata sama Wildan, "Will, mimpi adalah bunganya tidur. Kamu jangan sampai murung gara-gara mimpi itu," hiburku pada Wildan. "Mungkin juga Kak Bobi lagi kangen sama kamu, Will." Terus Wildan menjawab, "Iya mungkin," kata Wildan. Singkat cerita, kuliah pun libur selama 8 hari dan acara ikut ke kampungnya Wildan pun jadi. Tidak lupa aku izin sama orang tuaku terlebih dahulu. Dan sekitar jam 10 pagi kami bertiga pun berangkat menggunakan kendaraan umum menuju Kuningan. Kami duduk bertiga. Aku lebih memilih duduk dekat jendela supaya bisa melihat pemandangan sekitar yang kami lewati. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba handphone Wildan berbunyi berkali-kali. Ternyata saat diangkat, ibunya Wildan nelpon, menyuruh Wildan untuk pulang ke Kuningan karena Kak Bobi kecelakaan. Sontak Wildan kaget mendengar kabar itu. Lalu Wildan menanyakan kondisi Bobi. Ibunya hanya menjawab, "Sudah, pulang aja dulu. Kak Bobi cuma luka-luka dikit," jawab ibunya sambil menutup teleponnya. Wildan yang tadinya terlihat panik akhirnya mengucapkan, "Alhamdulillah, Kak Bobi tidak apa-apa," ucap Wildan. Aku yang mendengar itu justru lebih panik karena ingat dengan mimpi Wildan beberapa hari yang lalu. Tapi syukurlah Kak Bobi cuma luka-luka dikit, pikirku. Kak Bobi orangnya baik, sopan, dan humoris seperti Wildan adiknya. Kak Bobi sangat sayang sama Wildan. Di setiap menjenguk Wildan, Kak Bobi selalu menasihati Wildan supaya bisa jaga diri karena jauh dari orang tua. Usia Kak Bobi 22 tahun dan Wildan sendiri berusia 19 tahun. Sama seperti aku dan juga Agus. Wildan sama Kak Bobi hanya terpaut 3 tahun. Wajarlah kalau Kak Bobi dan Wildan sangat akrab. Selama di perjalanan Wildan terlihat murung dan banyak diam. Kecuali kalau aku dan Agus mengolok-olok, baru dia pun bercanda. Singkat cerita, kami pun sampai ke tempat tujuan, yaitu kota Kuningan. Kami bertiga turun dari bis yang membawa kami. Lalu kami naik ojek yang menuju ke kampungnya Wildan karena tidak ada angkutan umum yang menuju ke kampung tersebut. Beberapa saat kemudian, ojek yang membawa kami berhenti. Dan aku melihat Wildan turun dari motor begitu terburu-buru sambil terus memperhatikan rumah besar yang ada di pinggir jalan. Dan ternyata
itu adalah rumahnya Wildan. Dan di halaman rumah tersebut dikerumuni banyak orang. Setelah membayar ongkos ojek tersebut, Wildan langsung lari ke rumah tersebut. Aku dan Agus mengikutinya dari belakang. Aku melihat Wildan menyelinap ke kerumunan orang-orang yang memenuhi halaman rumahnya. Aku dan Agus hanya berdiri di luar bersama kerumunan orang-orang. Lalu aku coba bertanya ke salah satu orang yang ada di dekatku. "Maaf Pak, ada apa ya?" tanyaku. Terus orang itu menjawab, "Ade temannya Cep Wildan?" tanya orang tersebut. "Iya Pak, aku baru datang dari Bandung." Lalu si bapak itu menjelaskan, "Cep Bobi, kakaknya Cep Wildan meninggal dunia." Sontak aku kaget mendengar itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucapku sambil terus menyelinap masuk ke ruangan, di mana aku melihat keranda yang sudah ditutupi kain berwarna hijau dan untaian bunga-bunga di atasnya. Aku melihat Wildan menangis histeris sambil dipeluk ibunya. Lalu Wildan mencoba membuka keranda untuk melihat jasad kakaknya untuk yang terakhir kalinya. Namun ibu dan kerabat-kerabatnya melarang Wildan dan menahannya. Singkat cerita, setelah disolatkan, jasad Bobi dalam keranda pun digotong untuk dikuburkan. Namun sebelum dibawa, kerabat-kerabat Wildan menyuruh Wildan untuk melintasi di bawah keranda yang sudah digotong. Entah apa tujuannya. Setelah Wildan melintasi keranda itu dan keranda itu siap dibawa keluar untuk segera diberangkatkan ke pemakaman. Dan saat itu aku melihat darah yang menetes dari dalam keranda, dan darah itu terus menetes sampai ke tempat pemakaman yang tidak terlalu jauh dari kampung itu. Tangis histeris ibu dan kerabat-kerabatnya juga Wildan membuncah saat jasad Kak Bobi dimasukkan ke liang lahat dengan kain kafan yang basah oleh darah. Aku dan Agus kaget melihat pemandangan itu. Apa yang terjadi dengan Kak Bobi, pikirku dalam hati. Singkat cerita, pemakaman pun selesai. Ibunya Wildan seorang berat meninggalkan pusara Bobi, anak tercintanya yang kini terbaring di balik tanah merah kuburan. Aku dan Agus menggandeng Wildan yang terus menangis. Lalu aku mencoba menenangkan Wildan. "Will, kamu dan keluarga kamu sangat sayang sama Kak Bobi. Tapi yakinlah, Allah lebih sayang sama Kak Bobi, sehingga Kak Bobi dipanggil lebih dulu," ucapku. Dan Wildan pun tersenyum sambil menghapus air matanya. Singkat cerita, selepas asar, acara tahlilan pun digelar. Aku dan Agus pun ikut gabung dengan para tamu yang datang mengikuti tahlilan. Lalu, selepas maghrib, acara pengajian pun diadakan. Kerabat-kerabat serta tetangga-tetangga Wildan berdatangan untuk mengikuti pengajian. Mendengar doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran dikumandangkan, seolah menambah kepiluan bagi kami dan keluarga yang ditinggalkan. Selesai pengajian, aku dan Agus keluar rumah sambil membawa makanan dan kopi yang sudah disediakan.
Aku duduk di kursi di luar rumah sambil menyantap makanan dan juga meminum kopi. Saat itu hujan mulai turun seolah alam pun turut berduka. Aku dan Agus merasa bersyukur bisa menemani Wildan dalam kesedihan ini, sehingga kami bisa sedikit menghibur Wildan yang sedang berduka cita. Orang tua Wildan pun berkali-kali mengucapkan terima kasih sudah menemani Wildan pulang. Malam itu hujan terus mengguyur, menambah suasana terasa makin menyedihkan. Beberapa saat kemudian bapaknya Wildan mengajak aku dan Agus makan malam. Aku pun makan malam bersama keluarga Wildan dan juga kerabat-kerabat Wildan. Setelah makan sekitar pukul 11 malam, aku, Wildan dan Agus masuk kamar untuk beristirahat. Aku tidur bertiga di tempat tidur yang cukup besar di kamar Wildan. Aku tidur di dekat jendela kaca yang ditutup gorden. Agus di tengah dan Wildan di sisi kanan. Pintu kamar sengaja dibuka oleh Wildan, sehingga dari tempat tidur aku bisa melihat ke arah ruang tengah dan ruang dapur. Aku merasa lega karena di ruang tengah banyak kerabat-kerabat Wildan yang tidur berjejer. Ada sekitar 10 orang. Singkat cerita, aku pun tertidur. Entah berapa jam aku tertidur, aku terbangun oleh suara lalu aku bangun dan melihat ke ruang tengah dan semuanya masih tertidur pulas. Namun suara itu tidak juga berhenti. Aku terus mengamati sumber suara itu dan ternyata sumber suara itu datangnya dari arah luar. Lalu aku mencoba membuka ujung gorden dan mengintip ke arah luar. Aku sangat kaget melihat sesosok orang memakai kemeja kotak-kotak berlumuran darah dan membentur-benturkan kepalanya ke pagar besi yang ada di depan rumah. Aku tidak bisa melihat bentuk mukanya karena mukanya terlihat hancur penuh darah dan juga diguyur air hujan. Aku langsung menutup gorden dan membangunkan Agus yang sedang terlelap. Saat aku dan Agus kembali melihat keluar, sosok itu sudah tidak ada. Dan Agus pun tidur kembali. Sementara aku merasa sangat ketakutan dan bertanya-tanya, apakah itu arwahnya Kak Bobi? Aku tepis pertanyaan itu, dan aku pun langsung tidur dengan menutup kepalaku dengan selimut dan mencoba untuk memejamkan mata. Namun tiba-tiba tolong Bu. Aku kembali dikagetkan dengan suara itu. Aku coba menepiskan rasa takut itu dan beranggapan kalau suara itu orang yang tidur mengigau, karena suara itu datangnya dari tengah rumah.
Setelah suara itu hilang, aku coba mengintip dari celah-celah selimutku. Aku semakin kaget dan hampir teriak melihat sosok yang tadi di luar sedang berdiri di ruang dapur. Aku coba mencubit Agus supaya bangun, namun Agus tak juga bangun. Tubuhku semakin bergetar saat melihat sosok itu berjalan melangkahi orang-orang yang sedang tidur di tengah rumah. Lalu sosok itu mendekati dan memandangi foto Bobby yang terpampang besar di dinding tengah rumah. Aku mulai sadar bahwa itu adalah arwahnya Kak Bobby, karena baju yang dipakai sama dengan baju yang dipoto tersebut. Lalu sosok itu berjalan semakin dekat ke arah kamarku. Keringat dingin bercucuran dari seluruh tubuhku. Aku mencoba lagi mencubit Agus, namun Agus tetap lelap dalam tidurnya. Apalagi Wildan yang tidur tengkurap begitu pulasnya. Dan sosok itu berdiri di depan kamar seolah sedang menatap kami. Kini sosok itu terlihat jelas, namun seluruh bajunya berlumuran darah. Mukanya hancur dan sebelah matanya bolong. Aku hampir tidak sadarkan diri melihat sosok Kak Bobby berbentuk arwah yang sangat mengerikan dan berkata, "Tolong aku," ucap sosok Kak Bobby itu dengan suaranya yang sangat bergetar seolah meminta pertolongan. Lalu sosok Kak Bobby itu berjalan ke arah kamarnya dan masuk ke kamarnya yang terbuka. Keringatku bercucuran, muka dan bantal dibasahi oleh keringatku. Namun aku tidak berani untuk membuka selimut yang menutup kepalaku. Hujan dan suara petir semakin menambah malam itu semakin mencekam. Aku merasa lega saat kerabat Wildan yang tidur di tengah rumah ada yang bangun. Melihat itu, aku pun membalikkan tubuhku untuk tidur menghadap ke dinding. Dan setelah itu, aku pun tertidur. Dan keesokan harinya, aku, Agus, dan Wildan ke makamnya Kak Bobby untuk menyiramkan air doa dari hasil pengajian tadi malam. Aku pun mendekati makam itu sambil membacakan doa-doa yang dikirimkan buat almarhum. Lalu aku berkata dalam hati, Kak Bobby mau minta tolong apa sama aku? Datanglah lewat mimpi dan jangan datang dengan bentuk yang membuatku takut. Ucapku memohon dalam hati dengan harapan mudah-mudahan almarhum tidak menampakkan diri lagi seperti kejadian semalam. Setelah Wildan selesai baca Yasin, kami pun pulang melewati perkampungan. Lalu aku dan Agus mampir ke suatu warung yang tidak jauh dari rumah Wildan untuk membeli rokok, dan Wildan sendiri meneruskan jalannya untuk pulang ke rumahnya. Aku dan Agus duduk di warung tersebut sambil merokok dan berbincang-bincang dengan ibu-ibu pemilik warung tersebut. Dan saat itulah aku baru tahu tentang kronologi kematian Kak Bobby. Kak Bobby terseret truk gandengan yang menabrak motor yang dibawa Kak Bobby. Tubuh Kak Bobby tergilas dan terseret sekitar 50 meter dari tempat kejadian.
Tubuh dan wajah Kak Bobi hancur, tak dikenali lagi. Saat itu pemilik warung menceritakan, bulu kuduku meremang dan henti-hentinya mengucapkan istighfar akan nasib yang tragis yang dialami Kak Bobi. Aku sempat ceritakan kejadian semalam sama Agus, tapi Agus tidak menanggapi, bahkan menganggap kejadian semalam itu hanya halusinasiku saja, ucap Agus. Singkat cerita, di malam kedua, selepas pengajian, aku, Agus, dan Wildan duduk-duduk di kursi yang ada di luar rumah sambil minum kopi dan cemilan. Satu persatu tamu dan kerabat Wildan yang ikut pengajian pun pulang. Dan di malam kedua ini, kerabat Wildan yang nginep cuma ada 3 orang, Pak Wawan, Kang Idris, dan juga istrinya. Sehingga suasana tidak seramai malam kemarin. Kami bertiga menghabiskan ngobrol di luar, dan saat waktu menunjukkan pukul 11 malam, mataku tiba-tiba fokus ke samping rumah yang agak gelap. Aku melihat sosok yang sedang berdiri namun tidak begitu jelas. Sosok itu terus berdiri tanpa pergerakan dan hilang entah kemana. Melihat itu aku semakin was-was dan harus bersiap-siap menghadapi malam yang mencekam. Beberapa saat kemudian ibunya Wildan keluar menyuruh kami untuk makan malam, dan kami pun segera masuk ke rumah. Ibunya Wildan masuk kamar untuk tidur, dan kerabat-kerabat Wildan pun sudah pada tidur di ruang tengah. Dan kami bertiga masuk ke dapur untuk makan dan menggoreng ikan terlebih dahulu. Wildan terlihat ceria saat itu, seolah sudah mulai mengikhlaskan kepergian Kak Bobi. Nampak dari gaya bicaranya yang sudah mulai bercanda. Aku pun senang melihatnya. Lalu kami bertiga makan di meja makan yang letaknya bersebelahan dengan kamar mandi. Dan setelah selesai makan, kami pun segera masuk kamar. Dan saat aku melangkah meninggalkan dapur, tiba-tiba ada yang memanggil nama Wildan. Wildan. Sontak kami semua terperanjat dan berbalik melihat ke arah dapur. Tapi lagi-lagi tak ada apa-apa di situ yang kami lihat. Kami pun segera masuk kamar dan kami bertiga pun rebahan dengan posisi sama seperti malam kemarin. Aku berada di dekat kaca jendela. Dan aku pun mulai merasakan kantuk. Tapi entah beberapa jam aku tertidur, tiba-tiba aku terbangun oleh suara jeritan kerabatnya Wildan di ruang tengah yang melihat penampakan arwahnya Kak Bobi. Dan ternyata ibunya Wildan pun didatangi arwahnya Kak Bobi pada malam itu. Dan malam itu kami semua tidak tidur lagi. Semua berkumpul di ruang tengah sampai subuh. Singkat cerita, di malam ketiga, kerabat Wildan yang nginap cuma ada 2 orang, yaitu Kang Wawan dan Kang Idris. Sehingga di rumah itu terasa semakin sepi, apalagi menjelang tengah malam. Teror arwah Kak Bobi pasti hadir. Seperti biasa, aku tak juga bisa memejamkan mata. Aku terus menerka-nerka apa yang akan terjadi malam ini. Tapi ternyata
Agus pun sama tak bisa memejamkan matanya. Dan aku merasa lega. Berarti malam ini bukan aku saja yang akan mendapat teror dari arwahnya Kak Bobi. Aku sama Agus hanya saling diam dengan posisi tidur saling berhadapan. Sementara Wildan sudah didekap mimpi-mimpinya sejak tadi. Malam itu terasa sangat mencekam. Detak jantung dan napas kami terasa sangat terdengar keras. Suara jam dinding di ruang tengah pun sangat terdengar dengan jelas. Dan tiba-tiba aku kembali dihadapkan dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Sosok arwahnya Kak Bobi kembali muncul di ruang tengah, melangkahi orang-orang yang sedang tertidur pulas. Kembali arwahnya Kak Bobi memandangi fotonya yang ada di ruang tengah. Aku sama Agus mulai merasakan panik. Apalagi Agus yang pertama kali melihat sosok arwahnya Kak Bobi. Sosok itu masih tetap berdiri memandangi fotonya. Aku dan Agus terus melantunkan doa-doa dalam hati. Namun sosok itu tidak juga pergi. Tapi sosok itu malah menghadap ke arah kami dan mulai berjalan mendekat. Aku bisa merasakan tubuh Agus bergetar sangat hebat karena rasa takutnya. Dan sosok itu sudah berdiri di depan pintu kamar. Lagi-lagi sosok itu berkata, "Tolonglah aku." Hanya kata-kata itulah yang diucapkannya setiap penampakan wujudnya. Aku memberanikan diri untuk bangun dan sosok itu mundur dan menjauh ke arah dapur dan lalu menghilang. Beberapa saat kemudian, aku mendengar suara orang menangis dari arah luar. Suara tangisan itu terasa sangat memilukan. Lalu aku coba membuka gorden. Ternyata sosok arwah Kak Bobi masih berdiri di luar sambil menangis. Aku dan Agus saling bertatapan. Dan saat itulah muncul keberanianku untuk mendekati sosok itu. Sekaligus aku akan menanyakan apa yang bisa aku bantu untuk Kak Bobi. Karena tiap penampakan sosok itu selalu mengatakan, "Tolong aku, tolong aku." Itulah yang selalu diucapkan arwahnya Kak Bobi. Lalu aku dan Agus berjalan keluar lewat dapur supaya tindakanku tidak mengganggu orang-orang rumah yang sedang tertidur pulas. Termasuk Wildan, aku sengaja tidak membangunkannya yang dari tadi sudah terlelap dalam tidurnya. Dengan pelan-pelan aku membuka pintu dapur dan suara tangisan dari sosok itu semakin terdengar memilukan. Lalu aku melangkahkan kaki perlahan-lahan mendekati sosok itu dengan berjuta rasa takut, dan Agus tak melepaskan pegangannya di pundakku karena rasa takutnya. Jarak kami dan sosok itu semakin dekat. Lalu aku memberanikan diri untuk bertanya pada sosok itu dari arah belakang. "Kak Bobi, apa yang bisa aku bantu? Katakanlah, Kak.
Mudah-mudahan aku bisa menolong Kak Bobi. Alhamdulillah aku bisa bertanya dengan lancar, meskipun dengan bibir yang bergetar. Sosok itu tetap berdiri membelakangiku. Dengan posisi itu cukup membuatku lega, sehingga aku tidak bisa melihat wajahnya yang hancur. Lalu sosok itu mulai bergerak, menyamping dan berkata, "Tolong sempurnakan aku. Jari-jari tanganku hilang." Mendengar itu aku makin merinding, dan benar, saat aku melihat ke arah tangannya yang bercucuran darah, jari-jarinya seolah tak berbentuk lagi. Lalu arwah Kak Bobi bergerak menghadap ke arahku. Aku dan Agus pun mundur beberapa langkah karena tidak kuat melihat bentuk wajahnya yang hancur. "Tolong sempurnakan aku. Bola mataku hilang," ucap arwah Kak Bobi sambil menengadahkan wajahnya seolah mau memperlihatkan kalau matanya bolong. Spontan aku dan Agus mundur mendekati pintu dapur. Lalu aku pun berkata, "Insya Allah aku akan bicarakan sama keluarga Kak Bobi agar Kak Bobi tenang di alam sana." Lalu sosok itu berbalik dan berjalan ke arah yang menuju ke pemakaman. Aku dan Agus pun langsung masuk dan kembali ke kamar. Entah jam berapa aku dan Agus tidak bisa tertidur kembali. Dan keesokan harinya, sekitar jam 8 pagi, aku terbangun oleh suara tangisan ibunya Wildan. Dan ternyata Wildan pun sudah bangun dari tadi. Aku amati pembicaraan orang tua Wildan dan beberapa kerabatnya. Ternyata mereka sedang membicarakan arwahnya Kak Bobi yang gentayangan. Ternyata arwahnya Kak Bobi pernah datang ke kerabat-kerabatnya yang lain. "Kenapa arwah Bobi gentayangan?" ucap ibunya sambil menangis. Mendengar itu aku langsung keluar dari kamar untuk mencoba menjelaskan kenapa arwahnya Kak Bobi gentayangan. Lalu aku memberanikan diri untuk menceritakan semua yang pernah aku alami tadi malam. "Pak, Bu, sebelumnya aku minta maaf terlebih dahulu," ucapku. "Arwahnya Kak Bobi minta disempurnakan, Bu. Karena beberapa jari tangan dan satu bola matanya hilang." Mendengar penjelasanku, orang tua dan kerabat-kerabatnya Wildan saling bertatapan, dan ibunya Wildan kembali menangis. Singkat cerita, dengan dibantu seorang ustadz, orang tua Wildan dan kerabat-kerabatnya hari itu juga berangkat ke tempat di mana Kak Bobi mengalami kecelakaan. Dan alhamdulillah, selang beberapa jam, jari-jari dan bola mata Kak Bobi bisa ditemukan meskipun sudah tidak utuh lagi. Setelah dimandikan, disolatkan, dan dikafani layaknya orang meninggal, jari-jari dan bola mata itu dikebumikan di dekat jasadnya Kak Bobi. Malam keempat, malam kelima, dan malam keenam, arwah Kak Bobi tidak pernah datang lagi. Orang tua Kak Bobi pun terlihat bahagia kalau Kak Bobi sudah tenang di alam sana.
dan aku pun sudah bisa tidur dengan pulas. Singkat cerita, tibalah di malam ketujuh, malam terakhir pengajian. Selepas maghrib, kerabat-kerabat dan tetangga pun berdatangan memenuhi teras dan ruang tengah rumah. Aku dan Agus dan Wildan duduk di depan pintu kamar Wildan. Di saat acara pengajian berlangsung, tiba-tiba lampu kamar Kak Bobi padam. Sontak beberapa orang termasuk aku pun kaget melihat kejadian itu. Karena di kamar itu tidak ada siapa-siapa. Lalu tak lama kemudian lampu itu nyala kembali dan padam kembali. Begitulah sampai 4 kali padam dan nyala. Aku mulai cemas dan bertanya-tanya, apakah teror arwah Kak Bobi belum berakhir? Dan ternyata dugaanku benar. Tiba-tiba arwah Kak Bobi berdiri di ruangan yang menuju ke dapur, berdiri persis di belakang orang-orang yang sedang mengaji. Aku berbisik sama Wildan supaya Wildan bisa melihat kehadiran kakaknya. Tampak Wildan meneteskan air mata setelah melihat kehadiran arwah Kak Bobi. Namun kemunculan arwah Kak Bobi kali ini berbeda. Wajahnya bercahaya, memakai baju kemeja dan sarung serta peci berwarna putih. Raut mukanya terlihat bahagia dan berbinar-binar. Lalu arwah Kak Bobi melihat ke arahku sambil tersenyum cukup lama. Dan aku pun tersenyum memperhatikan Kak Bobi. Lalu arwah Kak Bobi mendekati orang tuanya dan duduk di samping ibunya. Tapi anehnya, cuma aku dan Wildan yang bisa melihat kehadirannya. Setelah duduk di samping ibunya, arwah Kak Bobi pun menghilang. Singkat cerita, pengajian pun selesai. Sebagian tamu dan kerabat-kerabat Wildan pun pulang. Lalu aku sama Wildan menceritakan akan kehadiran arwah Kak Bobi sama orang tua dan kerabat Wildan. Mendengar itu, orang tua Kak Wildan menangis sambil memelukku dan memeluk Wildan. Orang tua Wildan terlihat bahagia karena Kak Bobi sudah tenang di alam sana. Selamat tinggal dan selamat jalan Kak Bobi. Namamu akan selalu kukenang dalam kenangan. Nah, seperti itulah ceritanya pemirsa. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe bagi yang belum. Sampai ketemu kembali bersama saya Joni di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.